Salam damai dan sehat selalu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali dapat berjumpa dalam sapaan Gembala GKI pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, ada seorang filsuf terkenal dari Tiongkok namanya Konfusius. Mengajarkan sebuah ajaran hidup, yaitu apa saja yang engkau tidak mau orang lain melakukannya kepadamu, jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Kita pasti setuju dengan ajaran Konfusius ini. Kalau kita tidak mau orang berbuat jahat kepada kita, ya kita jangan berbuat jahat kepada orang lain itu. Artinya, sebelum kita melakukan perbuatan atau perkataan yang negatif kepada orang lain, setiap orang diajak untuk berpikir terlebih dahulu. Setiap orang jangan berlaku atau berkata sembarang kepada yang lainnya tersebut. Kalau orang lain melakukan hal itu kepada kita, apakah kita akan merasa bahagia? Kalau kita tidak merasa bahagia, ya jangan lakukan itu kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ajaran ini diterapkan, kejahatan akan semakin berkurang. Dan kehidupan ini menjadi lebih menyenangkan. Kemudian ajaran Konfusius ini diteruskan dari generasi ke generasi dan menjadi salah satu pegangan hidup dan moral bangsa Tiongkok. Ajaran Konfusius ini dikenal bukan oleh orang Cina saja, tapi juga oleh filsafat Yudaisme, Buddhisme, dan Yunani. Semuanya juga punya ajaran etika ini dalam berbagai bentuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus juga menyampaikan standar hidup yang mirip atau hampir serupa, yaitu dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam khotbahnya yang terkenal, khotbah di bukit. Kata-kata Tuhan Yesus ini kemudian banyak dikhotbahkan, dibicarakan, dan bahkan didiskusikan. Misalnya kemudian orang-orang mengambil kesimpulan mengatakan bahwa pernyataan Tuhan Yesus itu sebagai intisari Alkitab. Kesimpulan dari kewajiban orang Kristen terhadap sesamanya dan prinsip etika yang fundamental. Pernyataan ini kemudian disebut sebagai aturan emas atau golden rule. Bapak Ibu sekalian, golden rule Tuhan Yesus tersebut ternyata memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan prinsip atau gagasan Konfusius dan lain-lainnya itu. Golden rule Tuhan Yesus ini bersifat aktif, bukan pasif. Bersifat positif, bukan negatif. Bukan hanya soal menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan kepada sesama, melainkan berinisiatif, berbuat kebaikan, dan memberkati sesama. Bayangkan apa yang terjadi kalau semua orang bertindak sesuai dengan golden rule Tuhan Yesus ini. Yaitu peduli serta suka membantu sesama. Hidup sesuai dengan kaidah ini setiap hari. Bukankah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik? Dunia tempat kita hidup bukan hanya berharap berkurangnya kejahatan. Bukan juga teori perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang berlandaskan kebenaran dan nyata. Tuhan Yesus bukan hanya menyampaikan teori kebenaran, tapi Tuhan Yesus secara aktif melakukannya dalam kehidupan nyata. Dia telah memberikan teladan hidup untuk aktif, yaitu dengan mengerjakan kebenaran untuk kebahagiaan sesama dan menjadikan dirinya teladan yang baik dalam menjalankannya. Tuhan Yesus dengan tulus mempedulikan sesamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Inginkah kita diperlakukan dengan baik oleh orang lain?
Inginkah kita hidup dalam dunia yang memperbesar perbedaan, kejahatan, dan perang? Inginkah kita punya keluarga yang saling peduli terhadap perasaan dan kesejahteraan keluarganya? Dan rasanya kita semua pasti ingin punya hubungan yang baik dengan orang lain, dengan sesama. Ingin hidup ini saling menghargai dan penuh kedamaian. Ingin punya keluarga yang saling menopang satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenyataannya sering kondisi seperti ini sulit terjadi. Mengapa sulit terjadi? Karena banyak orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang lebih memikirkan kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Sehingga orang berpikir, buat apa memikirkan orang lain? Kan tidak ada untungnya. Contoh sederhana di masa pandemi ini. Ada banyak orang yang tidak mau memakai masker. Ini adalah contoh orang yang tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain. Bagaimana tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain? Karena orang tidak pakai masker bisa menularkan penyakit. Penyakit membuat orang menjadi tidak bahagia. Oleh karena itu, melalui golden rule-nya Tuhan Yesus pada saat ini mengajak kita semua untuk secara aktif menyatakan kebenaran dan kebahagiaan bagi orang lain dan dinyatakan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita berbagi kebahagiaan. Melakukan sesuatu secara positif dan aktif. Sehingga orang lain mengalami kebaikan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.